pasca ditangkap pihak kepolisian pada Rabu 12 Januari 2022 lalu, musisi Ardhito Pramono kembali jadi sorotan publik. Pihak kepolisian pun menggelar rilis dengan menghadirkan Ardhito di hadapan awak media. Terlihat Ardhito memakai baju tahanan berwarna orange. Masih dengan kacamata khasnya, Ardhito tampak sedikit kuyu pertanda lelah. Saat disapa awak media, Ardhito hanya menanggapi dengan senyum malu-malu. Terlihat dari sorotan matanya yang menyipit khas orang tersenyum. Ya, diketahui sebelumnya Ardhito ditangkap di kediamannya di daerah Jakarta Timur. Ardhito ditangkap dengan barang bukti narkoba jenis ganja. Pihak kepolisian juga mengungkap, berdasarkan hasil pemeriksaan, Ardhito terbukti positif menggunakan narkoba jenis ganja. Adapun yang kita ungkap kemarin oleh Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat adalah menangkap pelaku kasus penyalahgunaan narkotika jenis ganja pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar jam 02.00 waktu Indonesia Barat, tempatnya di salah satu rumah daerah Klender, Jakarta Timur. Adapun yang diamankan dan ditangkap itu adalah seorang public figure atas nama Ardhito Pramono atau Apo. Laki-laki usia 26 tahun, pekerjaannya adalah musisi dan juga pemain film. Berawal dari adanya laporan dari masyarakat terkait dengan penyalahgunaan tindak pidana narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh tersangka. Kemudian dilakukan penyelidikan, hasil penyelidikannya memang mengarah kepada tersangka sering menggunakan narkotika jenis ganja. Tersangka mengakui bahwa narkotika ini didapat dari seseorang yang kami sampaikan tadi, yang saat ini sudah kita ketahui dan masih dalam pengejaran. Hasil pemeriksaan barang bukti di laboratorium terhadap barang bukti yang diamankan ganja, ya, ini dinyatakan positif mengandung tetrahydrocannabinoid atau ganja. Kemudian berikutnya hasil pemeriksaan urin kepada yang bersangkutan juga positif menggunakan narkotika jenis ganja. Kemudian barang bukti yang bisa diamankan oleh penyidik terkait dengan tindak pidana ini diantaranya adalah 2 paket plastik klip berisi narkotika jenis ganja yang memiliki berat bruto 4,80 gram. Kemudian 1 bungkus kertas pafir, kemudian 21 butir pil alprazolam. Ini ada resep dokternya. Kemudian berikutnya adalah 1 buah handphone milik tersangka. Dari hasil pemeriksaan dan menurut pengakuan, Ardhito sudah mengkonsumsi narkoba jenis ganja sejak tahun 2011 dan sempat vakum. Namun sejak tahun 2020, Ardhito kembali aktif mengkonsumsi barang haram tersebut. Adapun alasan Ardhito menggunakan ganja lagi adalah agar dirinya merasa tenang dan rileks. Tersangka juga pada saat diamankan sedang menggunakan narkotika jenis ganja dan juga yang bersangkutan juga mengakui mengenal ganja ini sejak tahun 2011, kemudian sempat berhenti beberapa saat, kemudian mulai aktif lagi menggunakan tahun 2020 sampai dengan tertangkap kemarin. Adapun alasan yang digunakan ataupun disampaikan tersangka dalam penggunaan narkotika jenis ganja ini adalah untuk bisa memberikan rasa tenang, ya, dan juga fokus dalam bekerja. Ya, sejak penangkapannya, video lama Ardhito saat wawancara dengan Gofar Hilham pun kembali menjadi sorotan. Ardhito sempat membuat pengakuan tentang dirinya yang pernah terjerat narkoba. Bahkan Ardhito juga mengungkap dirinya hampir mengalami overdosis. Sebelum putus tuh gue boti banget sebenarnya kan. Terus apa Megadon? Pil BK? Megadon.
Oh, beneran? Iya, Beneran? Megadon. Zaman dulu di Aussie jualnya emang Megadon. Oh. Kalau di sini kan Dumolit kan. Iya, Sama iya. tuh racikannya, Iya, Diazepam iya. juga. Iya, emang antidepresan juga. Ada perasaan Iya. juga. Tapi kalau misalnya boti tuh lu menentukan suatu jadi ceroboh. Iya nggak sih? Kayak Klamsi yang ya? Bener. Yang lo pikir bener, ketemunya salah. Tapi nggak tahu kenapa nggak bisa stop tuh. Makanya jahat banget tuh. Gue udah berhenti tuh 4 tahun. Oke. 4 tahun gue udah clean. Waktu itu gue hampir OD. Ya bener lu, Cuy. Asli. Minum apa, Cuy? Gue dulu minum Dumolit 1 strip. Pas gue bangun, gue ngeliat jasad gue sendiri. Ini nggak bohong ya. Gue berhenti narkobing kan. Terus habis itu gue agak lebih spiritual. Banyak pengalaman-pengalaman spiritual yang gue alami. Terkait kasus narkoba, polisi pun menetapkan Ardhito sebagai tersangka. Ardhito dikenakan pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Kemudian terkait dengan tindak pidana yang dilakukan tersangka, penyidik sudah menetapkan dan mempersangkakan tersangka terkait dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, yaitu pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara paling lama 4 tahun. Jadi saat ini yang bersangkutan tersangka sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di Polres Metro Jakarta Barat. Di tempat terpisah, Lee Sachi, mantan istri Okan Cornelius, masih dibuat bingung terkait status tersangka yang disematkan pada dirinya. Lee ditetapkan pihak kepolisian terkait kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Okan. Sejak menjadi tersangka, Lee sendiri mengaku belum bisa bertemu mantan suaminya. Sebenarnya kalau mau diceritain ada keganjalan, itu memang benar ada keganjalan. Jadi sampai detik ini pun justru dari pihak aku, dari awal sampai detik ini dari pihak aku tuh yang selalu antusias nanya, ini gimana gitu loh. Ganjil banget, ganjil dan janggal. Nah jadi tapi aku tadinya itikat baik aku udah nggak pakai lawyer karena aku pikir biar pihak di sana itu oh yaudahlah berarti kan aku juga nggak terlalu ngotot mau duduk baik-baik gitu loh. Nah tapi ternyata dia juga masih nggak berani ketemu sama aku dan tiba-tiba aku ditetapkan sebagai TSK. Udah kayak gitu, udah deh aku juga bingung nih, ngilang gitu aja kasusnya. Ya, Lee mengaku heran terkait kasus yang dihadapinya. Dirinya memang pernah membuat laporan soal kehilangan beberapa barang yang diduga terjadi di kediaman Okan. Namun, Lee mengaku tak pernah menyebut nama Okan sebagai terlapor. Itu ganjil banget sih. Nah jadi kalau menurut feeling aku, ya mungkin dengan laporan aku yang kasus pencurian itu, yang pasti aku benar-benar kehilangan. Cuman kan aku nggak mungkin kan jabarin lagi, nggak mungkin. Intinya adalah dalam pelaporan aku tidak menyebutkan nama, ya kan. Terus kemudian itu kasus itu berhenti karena supir pribadi aku berkhianat dan dari aku nggak tahu dari pihak sananya gimana. Akhirnya kasus itu berhenti. Terus tiba-tiba aku dilaporkan, aku kooperatif ya dateng, minta mediasi aku dateng, tapi dari pihak sananya nggak dateng. Yang pasti dari pihak Kanit dan penyidik nih ya, sekali lagi dari pihak Kanit dan penyidik masih mengusahakan aku dengan dia duduk bareng. Dan itu aku tunggu banget momen itu. Karena menurut aku, laki-laki itu kan harus berani bisa nyelesain masalah, bukan harus menghindar gitu loh. Kalau dari pihak sana benar-benar nggak merasa bersalah, kenapa mesti takut datang gitu loh. Itu kan bukan aku yang minta. Lantaran banyak masalah yang dihadapi, Lee juga mengungkap dirinya sempat menjalani terapi. Masalah Lee dengan Okan sendiri memang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Lee mengungkap dirinya sudah memaafkan Okan atas apapun yang terjadi. Bahkan, Lee ingin juga dimaafkan Okan atas kesalahan-kesalahan yang ada. Jika ada kesempatan, Lee bahkan tak ragu untuk bertemu langsung dengan Okan. Terkait status dirinya yang menjadi tersangka, Lee akan bertanggung jawab dan bersikap kooperatif dengan pihak kepolisian dan pihak terkait. Yang pasti kalian tahu ya, dari tahun 2020 ke 2021 itu buat aku tahun yang
not good ya, kayak perceraian, fitnah penganiayaan, terus belum lagi kalau dengar-dengar berita gitu kan narasi. Aku sempat yang depresi, sempat yang stres gitu loh. Jadi kayak kanan kiri ngehajar aku gitu kan. Nah, jadi emang kebetulan dia sahabat aku sih. Jadi aku sempat yang sharing, itu hitungan 15 menit aku udah gak terbeban sama sekali. Sebenarnya kalau sakit hati itu dulu waktu yang pertama-tama kasus drama lah ya, drama. Tapi kalau kesini karena kan aku ngerti ya karakter dia bagaimana, ya udahlah aku juga udah maafin semua kesalahan dia, dan aku berharap juga ya dia juga nggak jadi orang pendendam. Dalam rumah tangga kan namanya divorce, itu pasti antara aku sama dia pasti ada salah. Ya, jadi aku berharap sih sama-sama saling maafin. Aku udah punya kehidupan sendiri dan aku juga doain dia punya kebahagiaan sendiri.